Oke, setelah percobaan ketiga ini semoga berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil kali ini. Oke, sembari menunggu teman-teman yang bergabung di live Instagram kali ini, saya mau sapa terlebih dahulu buat yang bergabung. Selamat sore semuanya. Oke, ini Pak Aryo sudah bergabung. Saya mau izin undang beliau terlebih dahulu. Oke, saya undang. Semoga beliau bisa bergabung di live Instagram kali ini. Oke, finally. Masuk ya? Yes, yes, Pak Aryo. Kabar baik, Pak Aryo. Baik, baik, baik. Oke, Pak Aryo. Ini luar biasa banget karena besok kita ada program One Day Mini MBA buat para Mhm. teman-teman followers SEMT ITS yang masih belum tahu. Dan program Ya, One Day Mini MBA ini kita bentuk supaya teman-teman ini bisa merasakan learning experience bagaimana mengenyam pendidikan di MBA tapi versi yang lebih praktis gitu ya, karena kita akan adakan baik, hanya baik, satu baik. hari. Dan besok itu memang specifically topiknya terkait dengan leadership, from manager to inspirational leader. Dan kali Ya. ini sudah bergabung bersama dengan kami narasumber yang besok akan mengisi program Buan di Mini MBA, Pak Aryo Setiadi. Saya mau sapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore Pak Aryo, kabar sehat? Kabar baik? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Oke, Pak Aryo. Kemarin minggu lalu sudah sempat isi juga programnya terkait dengan SCMT Mini MMT di PT Suprabakti Mandiri. Dan besok kita akan bertemu lagi via online ya Pak Aryo ya. Pak Aryo, Ya, sebelum ya, kita ya. mulai bincang-bincang santainya di sore hari ini terlebih dahulu, barangkali Pak Aryo bisa memperkenalkan diri dan juga latar belakang um, kegiatan Pak Aryo selama ini seperti apa, kemudian bagaimana Pak Aryo ini bisa ketika menjadi leader sudah sempat bekerja sebagai leader di area mana saja dan juga perusahaan apa saja Pak Aryo. Silakan Pak Aryo. Wah, ini pertanyaannya seperti wawancara kerja ini. Sudah lama saya nggak ditanya begini. Ya, baik, Mas Lukman. Saya manggilnya Mas saja ya, karena masih Ya, muda soalnya. Dan para pemirsa sekalian yang saya hormati, ya saya bekerja sudah cukup lama ya. Sekarang sudah memasuki masa purna. Jadi saya terakhir bekerja itu tahun 2021. Sebelumnya saya pernah kerja di beberapa perusahaan ya, mulai dari level supervisor, senior supervisor, assistant manager, manager, eh, kemudian director, president director, terakhir di komisaris dan juga di advisor. Jadi beberapa perusahaan, kurang lebih ada 8 kalau nggak salah ya. wow. Ya, terus apalagi nih, saya kebanyakan sih di bidang farmasi, kemudian logistik, kemudian juga pernah juga di distribusi, di Ya, klinik kesehatan. Ya lumayan sih, cukup banyak. Dan pernah juga sebagai level CEO di 2 perusahaan multinasional waktu itu. Nah, oke. kurang lebih itu latar belakang pekerjaannya. Ya, berarti udah lama. Berarti Pak Aryo itu mulai kerja tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saya lulus itu kan dari UGM tahun 90 ya, Ya. 1990. Udah lahir belum tuh Mas Lukman belum ya? Belum, belum, belum. Saya 99 Pak lahirnya Pak. Betul kan, saya lulus 90 dan tapi ijazahnya asli loh Ken. Terus Kita kemudian gak bahas itu saya ya Pak ya, kita gak bahas itu. bekerja di beberapa perusahaan itu sampai terakhir saya 2021 ya. Nah, sembari bekerja saya juga hobinya sekolah sih, senang sekolah aja daripada nganggur waktu luang. Jadi saya diberi beasiswa sekolah sama kantor gitu ya, S2 S3 Ya. saya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti udah pernah merasakan istilahnya semua level ya. Tapi memang backgroundnya Pak Aryo banyaknya memang di industri farmasi seperti itu ya. Nah, kita mulai Iya. masuk nih ke topik pembahasan terkait dengan leadership ya Pak ya. Saya coba Iya, baca-baca iya. dari topik leadership ini dari Harvard Business School Online dan lain sebagainya. Iya. Bahwasanya ternyata kepemimpinan itu menjadi masalah talenta nomor satu di setiap organisasi. Dan mostly perusahaan itu sebenarnya udah paham bahwasanya punya leader di tiap level itu penting, tapi dari Hmm. 83% yang bilang penting itu ternyata hanya 5% yang bisa mengimplementasikannya gitu. Hmm. Hmm. Dan beberapa akhir ini saya mencermati dari tiap company yang datang ke kita sebagai klien gitu ya, mereka seringkali Ya. mengeluhkan hal yang sama. Mereka sulit mencari sosok leader yang diambil dari tim internal mereka yang nggak mau untuk dipromot, let's say seperti itu. Kalau menurut Pak Aryo, kenapa masalah ini bisa terjadi? Ada orang yang tiba-tiba nggak mau dipromot untuk menjadi seorang leader gitu. Sebenarnya siapa sih yang salah kalau kita lihat masalah yang sering terjadi di company kayak gini, Pak?
Iya, jadi kalau kita cermati ya, memang dalam perjalanannya itu kan ada beberapa fase. Ada Mm-mm. yang disebut dengan pertama tuh fase nyaman gitu ya, zona nyaman atau orang bilangnya comfort zone gitu. Nah, Mm-mm. perubahan dari zona nyaman menjadi zona yang lebih besar atau yang great zone itu ada beberapa stase atau tahapan. Jadi pertama dia akan mengalami fase fear zone, ketakutan. Mm. Takut kalau nanti diberi tanggung jawab yang lebih besar, apakah saya mampu? Ya. Takut kalau nanti tidak bisa menyelesaikan tugas dan target yang diberikan. Nah, ketakutan-ketakutan itu juga muncul karena juga dipicu dari perasaan bahwa sekarang sudah enak, kenapa harus melakukan sesuatu yang lebih berat gitu. Karena Ya. bedanya kalau menjadi leader itu kan kita bukan hanya memimpin diri kita, tapi kita juga memimpin orang lain. Nah, orang lain Betul. ini kan tidak mudah, Betul. karakternya, chemistry-nya kan bisa berbeda-beda. Mm. Nah, setelah mereka masuk ke level fear zone, ini kok kayak kuliah nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Nah, Pak. setelah Sifatnya kayak fear zone podcast ini, podcast ala-ala. ya setelah fear zone baru mereka akan masuk ke namanya learning zone, Mm, mm, proses belajar. Nah, di sini maka pembelajaran mengenai leadership menjadi sangat intens gitu, diperlukan sekali. mm, Bahkan di negara aja ya kita ya untuk mencapai level eselon gitu ya, atau di mm. pemerintahan atau di kemiliteran atau polisi aja itu mereka ada sampai kursus yang namanya Lemhanas. Itu Iya. yang paling tinggi itu. Mm, Nah, kemudian saya juga pernah ikut leadership ya. Itu waktu saya menjadi CEO di sebuah perusahaan Hong Kong, mm, saya sampai dikirim ke Stanford University, mm, tapi karena masalah biaya, jadi eh, kursusnya itu di Hong Kong University di Hong Kong, cuman mm. pengajarnya dari Stanford. Itu cuma satu intinya, leadership. Jadi Oke. leadership itu semakin tinggi levelnya, semakin dibutuhkan keterampilan yang lebih memadai gitu ya. Mm, Karena semakin tinggi levelnya kan semakin berat tanggung jawab. Yang iya. tadinya saya memimpin diri saya, terakhir itu saya menjadi presiden director tuh, tim saya ada 900 orang, Pak. Mas. Jadi ini Oke. capek banget gitu. Kalau gimana cara kita mengatur waktu dan energi kita sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang pemimpin. Itu yang Oke. mungkin banyak orang menjadi ketakutan kenapa dia nggak mau jadi pemimpin, karena dia merasa akan banyak memasuki masa-masa ketakutan itu Mm, sebelum mereka masa pembelajaran. oke. Gitu. I Ya. see. Ketakutan ini biasanya bisa timbul karena mereka juga nggak tahu tantangan apa aja yang bakal mereka hadapi ke depannya ya Pak ya. Nah saya mau tahu dari Iya, perspektifnya Pak Aryo gitu. Waktu dulu pertama kali Pak Aryo menjadi seorang leader membawahi beberapa tim. iya. Apa sih Pak, ada semacam guide list nggak yang harus kita lakukan sebagai seorang first leader baru pertama kali terjun sebagai leader dalam sebuah perusahaan? Apa aja yang harus kita lakukan pertama kali Pak? Supaya kita nggak, istilahnya nggak kagok gitu sebagai seorang leader. Oke. Ini jawaban yang praktis saja ya. Kalau teoritis Mm-mm. kan banyak ya. Yang praktis ya pertama, kalau kita perhatikan, kita tuh diberi Tuhan tuh karunia yang luar biasa. Ada mata, ada telinga, dan ada mulut kan. Ya. Nah, maka kita yang pertama kali harus banyak melihat dan mendengar dulu Mm-mm. sebelum kita berbicara. Gitu. Mm-mm. Nah, artinya kita mencoba untuk konsolidasi. Kita belajar mengenal internal seperti apa, problematika yang timbul seperti apa. Mm-mm. Terus kemudian apa saja sih kendala-kendala, harapan-harapan yang muncul tuh yang diharapkan oleh tim kita tuh seperti apa. Nah, Ya. baru dari situ kita bisa menentukan langkah apa, baru kita berbicara. Nah, kebanyakan para leader itu kelemahannya mereka lebih menonjolkan bicaranya sebelum mendengar. Nah, maka kan Nah, banyak terjadi kasus-kasus yang sekarang ini kan dikatakan pemimpin yang tidak mendengar, tidak peka dan segala macam karena iya. memang itu yang terjadi biasanya seperti itu. Oke, berarti gunakan mata, gunakan telinga pertama kali sebelum kita menggunakan mulut ya. Itu penting banget Iya, ya. Tolong dicatat ya followers-followersnya CMT iya. ya yang lagi menyaksikan live kali ini. Oke, Ya, ini ada beberapa pertanyaan teman ini pada gabung nih. Terima kasih sudah pada gabung. pertanyaan selanjutnya Pak Aryo. Eh, Ya, ini stigma yang seringkali di berbagai organisasi masih ada ya, bahkan di lingkungan sekitar saya juga masih ada. Kadangkala pemimpin itu dianggap mereka yang serba bisa, mereka yang istilahnya super power gitu ya. Tapi again balik hmm, lagi, pemimpin itu juga manusia gitu. Mereka juga punya ya, sisi fragile, vulnerability dan lain sebagainya gitu. Kalau ya. menurut pandangan Pak Aryo,
is it okay nggak Pak untuk kita menunjukkan sisi vulnerability itu ke tim kita gitu dalam beberapa konteks tertentu. Kalau misalnya let's say kadangkala nggak semua hal teknis bisa kita kerjakan dan mengakui kelemahan tersebut di tim, apakah itu hal yang oke atau tidak menurut Pak Arya? Iya, kita harus melihat konteksnya seperti apa ya. Hmm. Kalau itu sifatnya strategik, mungkin harus berhati-hati. Hmm. Karena itu kalau pemimpin itu kalau salah bicara, salah memberikan pendapat itu bisa dampaknya fatal gitu ya. Hmm. Karena semakin tinggi levelnya kan angka rupiahnya semakin besar. Itu Ya, risikonya. ya. Tapi kalau yang di level taktik atau operasional, kalau kita memang belum mampu atau belum menguasai dan masih ragu, tidak ada salahnya kita bertanya dan Hmm. kita jujur saja. Hmm. Kenapa harus menutupi diri? Toh eh, tidak ada leader yang langsung jadi itu pasti langsung jadi leader yang baik gitu atau yang luar biasa, enggak kan? Dia mulai dari level bawah dulu kan. Hmm. Artinya banyak kesalahan, banyak masalah dan banyak tantangan. Saya masih ingat ya, waktu itu bos saya itu orang Australia, ya Mas ya. Hmm. Dia bilang gini, Aryo, kamu boleh membuat kesalahan sebanyak mungkin. Sebagai Oke. pemimpin, kamu boleh salah, apalagi kamu masih muda. Hmm. Cuma syaratnya satu, kamu tidak boleh mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Hmm. Nah, itu artinya apa? Kita boleh salah, tapi kita harus belajar dan Ya. tidak boleh mengulang kesalahan dan harus menjadi lebih baik. Hmm. Jadi itu yang harus disampaikan apa adanya kok, nggak apa-apa. Karena mereka juga mengerti justru kalau kita tidak tahu, kita bertanya, kita mengajak tim kita memberikan masukan, memberikan ide-ide gagasan, justru mereka merasa mereka dilibatkan. Hmm. Dan ini sangat bagus sekali buat sebuah organisasi, Mas. Oke. Artinya ketika kita mencoba untuk mengakui kelemahan kita, kita juga membentuk budaya kolaboratif itu tadi ya, menerima masukan-masukan dan kita membuat tim kita pun juga terlibat dalam segala proses yang kita lakukan bareng-bareng. Tapi Pak, konsnya kalau menurut saya, Ya, takutnya nanti kita dipandang kurang kompeten gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa menghindari hal ini terjadi? Kalau menurut Pak iya. Arif? Kompeten atau tidak kompeten itu kan berbicara fakta. Mm-mm. Kalau di awal-awal biasa itu. Dulu waktu saya masuk sebuah perusahaan pun saya dianggap saya bukan siapa-siapa. Mm-mm. Saya tidak mengerti apa-apa. Tapi nggak apa-apa, justru itu modal yang baik. Lebih baik kita menjadi nobody, tapi Mm-mm. nanti akan menjadi somebody ya. Mm. Daripada kita menunjukkan kita somebody, tapi sebenarnya kita nobody. Gitu. Oke, menarik. Nah, artinya dalam konteks ini nggak apa-apa sih kita salah. Tapi balas saat sudah di mana kita mengambil sikap, posisi, keputusan, ya Mm. kita harus firm, harus tegas gitu bahwa kita leadernya gitu. Mm. Bahkan saya pernah beberapa kali di challenge gitu. Di awal-awal saya biarkan karena memang saya belum mengerti, tapi setelah saya mengerti ini kok lama-lama kebablasan ya harus saya luruskan. Mm. Jadi saya bilang bahwa di sini leadernya saya yang bertanggung jawab. Jadi Mm. apapun risiko yang timbul itu adalah menjadi beban saya. Itu seperti itu prosesnya. Jadi memang harus ada ketegasan dan leader itu sekali lagi harus berani tidak populer, Mas. Kalau Ini yang leader paling populer ditakutin nanti orang jadi Indonesia ya jadi Pak ya, good boy soalnya nggak terus, wah enakan. nggak bagus. Kan ada bad cop, good cop kan. Iya, iya. Gitu. Nah, nah, menghilangkan ini Pak, mindset bahwa kita ini sebagai leader nggak bisa untuk disukai semua orang itu kan sulit ya, apalagi budaya orang Indonesia itu kan mencoba untuk membuat semua orang lain itu menyukai mereka gitu. Ada Hmm. nggak tips and trick yang Pak Aryo terapkan di diri Pak Aryo kala itu waktu Bapak menjadi leader untuk bisa unpopular tadi yang seperti Bapak katakan? Iya, kita harus masuk ke dalam komunitas atau kelompok itu. Jadi kita tidak boleh menjaga jarak yang terlalu lebar gitu ya. Makan dulu sempat ada kan akademisi itu dianggap apa universitas itu adalah Menara Gading gitu karena gapnya jauh. Padahal sekarang enggak. Kalau kita jadi leader itu ya harus berani turun ke bawah. Hmm. Yang sekarang trennya itu istilahnya apa? Belusuan itu ya. Ya. Tapi belusuan itu bukan pencitraan loh yang sebenarnya. Belusuan itu kita menjadi bagian dari mereka. Hmm. Bahkan saya pernah waktu saya menjadi direktur pabrik itu ada tamu datang gitu ya. Kebetulan saya lagi ngobrol di pos jaga satpam di depan gitu. Hmm. Terus dia nanya, Pak saya mau ketemu direkturnya ada nggak? Terus satpam bilang, lah itu yang duduk di samping itu direkturnya. Dia kaget gitu ngeliat saya duduk biasa di bawah ngobrol sama para satpam gitu. Loh Ya. kenapa? Kenapa harus menunjukkan bahwa ini loh saya enggak?
atribut aksesoris jabatan itu kan adalah pelengkap. Yang penting kan bagi kita bukan konteks, bukan kemasan, tapi isi kan. Hmm. Nah, banyaknya dari kita terjebak dengan kemasan, kepengen tampil ya, kepingin apa menunjukkan ini loh saya dan segala macam. Tapi pada endingnya kontennya apa nih? Karena kalau kita hanya melihat apa dan siapanya, tapi tidak lihat dalamnya apa, Hmm. ya kadang-kadang orang akan terjebak dengan kondisi seperti itu. Memang senang sih mas, leader itu kan punya power soalnya, dan power itu apa membuat orang terlena. Biasanya. Yes, yes. Berarti istilahnya mindsetnya jangan mikir konteksnya dulu, benahi dulu Iya, kontennya ya Pak ya, benahi dulu ya kontennya. belajar aja, open mind aja, belajar, mendengar, menjadi bagian dari mereka. Pak, Hmm. kita badminton, ayo badminton. Pak, kita ada arisan mau ikut nggak? Ayo arisan. Pak, kita ada kegiatan ini apa jaga malam, ayo ke jaga malam, nggak apa-apa. Artinya dengan kita menjadi bagian dari mereka, mereka juga ngerasa bahwa kita tuh leader yang menjadi mitra, menjadi partner. Gitu. Hmm. Nah, ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan saya berikutnya. Kan topik One Day Mini MBA besok ini adalah From Manager to Inspirational Leader ya. Untuk Ya, menjadi sosok yang menginspirasi itu kan biasanya harus ditimbulkan trust-nya dulu di tim ya. Tadi hmm, Pak Aryo sudah mungkin sempat singgung dikit-dikit gitu ya dengan cara kita bisa ikut apa kegiatan yang non formal kayak tadi misalnya arisan atau juga malam dan lain sebagainya itu salah satu juga cara membangun trust gitu. Adalah ya, cara lain nggak Pak? Cara kita bisa membangun trust dalam tim kita sehingga apa yang kita katakan itu selalu bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif bagi tim kita Pak. iya. Jadi ini pertanyaan tambah lama tambah sulit nih kayak fit and proper test ini. Ya. Jadi yang pertama, memang leader itu kan dia harus memimpin dirinya. Itu Ya. pasti karena dia adalah seorang manusia yang juga punya tanggung jawab, punya KPI, punya OKR dan segala macam. Tetapi Mm-mm. kedua, dia juga memimpin tim. Ya, artinya dia bisa menjadi contoh timnya dan segala macam. Tapi itu tidak cukup. Dia harus bisa memimpin dengan mempunyai visi. Mm-mm. Visi itu apa sih? Tujuan yang akan dicapai ke depannya itu seperti apa? Mm-mm. Artinya, Anda mungkin masih ingat ya Mas, kalau Mm. orang mau dipilih menjadi misalnya Panglima TNI, menjadi Kapolri, itu kan diundang ke DPR. Ya. Dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, fit and proper test. Mm-mm. Salah satu pertanyaan adalah, apa visi saudara bila saudara menjabat di sini? Nah, Ya. visi ini yang dibutuhkan. Sehingga tim kita itu tahu, nih perusahaan, organisasi, kita tuh mau dibawa kemana dan bagaimana caranya. Mm. Nah, banyak di antara kita atau beberapa leader itu, mereka terjebak dengan operasional, dengan rutinitas, dengan hanya SOP saja, Mm-mm. tapi visinya nggak ada, ya sehingga mereka nggak dipercaya, nggak ada trust gitu. Kalau Mm-mm. ditanya ini gimana Pak Aryo cara menyelesaikan? Udahlah kita tunggu petunjuk dari atasan saja, nggak usah macam-macam lah, ikutin saja yang penting selamat. Mm-mm. Lo kenapa selamat? Lah, karena selamatnya yang pertama mendarat di bulan nih. Orang di saya mendarat di bulan tuh namanya selamat. Ya kan Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Ih, jadi Nah, bapak-bapak banget itu ini. makanya oleh karena itu keberanian untuk bicara visi itu didukung dengan cara pandang. Nah, ini yang biasanya kalau di manajemen kita nyebutnya helicopter view. Ya. Jadi kita menarikkan posisi kita di atas sehingga kita bisa melihat ke bawah, melihat ke depan dan juga flashback ke belakang. Mm. Jadi itu sih visi itu membuat orang dipercaya apa enggak. Karena banyak orang ditanya, pimpinanmu siapa ini? Gimana? Wah nggak jelas itu, nggak tahu mau dibawa kemana itu. Senangnya cuman ini aja apa eh, meeting. Ya meeting itu kan menggugurkan kewajiban. Tapi kalau terlalu banyak meeting jadi tidak efektif kan gitu. Benar, Mm. benar. Apa Kadang-kala MBA, manajemen by angry, marah-marah kalau nggak marah malah bukan dia katanya. Tidak ada itu. ya, benar-benar kadang-kala kita juga biasanya menemukan fenomena bahwa mereka diminta untuk mengerjakan sesuatu, ya leader meminta tim untuk mengerjakan sesuatu, tapi timnya itu nggak tahu sebenarnya esensi mereka mengerjakan itu untuk apa gitu ya. Nah mungkin Ya, tadi jawabannya Pak Aryo itu udah cukup mengklirkan ya pandangan-pandangan atau fenomena yang sering terjadi bahwasanya visi itu penting gitu supaya orang itu punya satu pandangan yang sama kita mau bergerak ke arah mana gitu tujuan apa yang mau kita capai. Thank you Pak Aryo buat jawabannya. Lanjut ya, Pak, itu kan tadi berkaitan sama managing self ya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan ini kita ya. mau masuk ke bagian managing tim gitu ya. Salah satu hal yang paling penting kalau tadi kan indera indera yang pertama adalah melihat dan juga mendengar kemudian mulut ya.
Iya, bagaimana berbicara. komunikasi kita dengan tim ya. Salah Iya, satu cara yang paling penting itu, saya pernah dengar sebuah quote di mana banyak orang itu pintar ngomong tapi mereka nggak jago komunikasi gitu. Nah, iya, iya. biasanya sebagai seorang leader, kemampuan komunikasi, utamanya kemampuan untuk bertanya, itu merupakan suatu hal yang penting. Bertanya ini bisa Iya. jadi kita mendapatkan berbagai fakta atau insight yang mungkin nggak kita ketahui sebelumnya gitu. Ada nggak sih Mm-mm. Pak teknik bertanya bagi seorang leader, let's say misalnya dalam hal penggunaan di coaching atau mentoring atau konseling dan lain sebagainya, supaya kita bisa tahu nih aspirasi-aspirasi atau insight-insight menarik dari tim kita, problem-problem apa yang mereka rasakan, supaya mereka bisa terbuka buat kita. Ada nggak Pak semacam teknik bertanya seperti itu Pak? Oh, banyak sih teknik itu kan ada bahkan kalau di marketing itu cara menjual yang baik itu adalah cara menjual dengan bertanya malah sebenarnya. Hmm. Dalam konteks komunikasi dengan tim itu sebenarnya kan ada dua sisi ya. Kita Hmm. berbicara itu harus ada lawan yang diajak bicara. Kalau nggak ada lawan diajak bicara tuh namanya monolog. Yes. Nah, berarti kita harus bukan membuat monolog tapi membuat dialog gitu ya, dialog ini. Nah, dialog itu kan kita bicara melakukan pertukaran exchange jadi pertukaran antara pesan dan jawaban yang kita terima itu seperti apa. Nah, Hmm. salah satu upaya itu harus dengan cara kita mencairkan dulu suasananya, kita buat nyaman dulu. Biasanya kalau dalam manajemen itu kita ada namanya ice breaking. Wah, ini Mas Lukman jago nih kalau ice breakingnya. Pakai nyanyi-nyanyi, lompat-lompat atau game-game itu jago dia soalnya. Nah, saya sering lihat videonya soalnya. Nah, artinya itu adalah untuk memecah suatu penghalang gitu ya, barrier yang ada di antara kita dengan lawan bicara kita. Artinya kita buat nyaman dulu, misalnya gimana kabarnya? Mas Lukman dari mana Surabaya? Loh, saya juga Surabaya. Loh, Surabaya mana? Loh, saya di sana. Loh, kenal? Enggak juga sih, cuman saya pernah ke sana gitu. Hmm. Loh, Surabaya, Rujak Cingur di mana? Oh, langsung ngomong. Dicairkan dulu suasana. Jadi setelah suasana cair, dia nyaman, baru kita bisa masuk ke dalam dirinya. Hmm. Nah, karena kalau kita bertanya itu kan harus bertanya dengan empati, Mas. Bukan bertanya asal bertanya loh. Hmm. Hmm. Empati itu kita mendengar, coba membayangkan diri kita di dalam posisi dia itu seperti apa. Iya. Oleh karena itu, pemahaman bertanya dengan empati dan memahami adalah merupakan satu apa ya kunci untuk kita bisa menjalin komunikasi dengan lebih baik. Hmm. Oke. Apalagi, Pertanyaan lanjutannya Pak, nggak semua orang punya sense untuk berempati terhadap orang lain. ya, Bagaimana cara untuk mengasah hal tersebut, Pak Aryo? ya pertama ikut mini MBA-nya MMSMT. Tak Kalau bantu marketing promosi banget loh, ya, tak bantu langsung promosi. selling from satu great. Ya, membangun empati itu harus kita bicara bagaimana kita mengendalikan diri dulu. Ya, salah satu yang berat dalam berkomunikasi adalah kita mengendalikan ego kita. Ya. Ego kita tuh kan kadang-kadang lapar ya, pengen dipuji, pengen ditepuk tanganin, pengen istilahnya tuh kalau orang tanya bagaimana, siap Pak, siap laksanakan, siap kerjakan. Wow, ya kata-kata siap, siap, siap itu membuat kadang-kadang kita tuh melambung gitu. Tapi kan it's not that point gitu. Yang poinnya Ya. adalah ya kita ngerti nggak sih sebenarnya yang akan kita sampaikan itu apa dan yang kita harapkan dari mereka itu apa. Nah, ini yang sebenarnya harus dicoba didapatkan ya respect dari yang mereka inginkan gitu. Biasanya yang kendala itu yang sering terjadi ya masalah bahasa. Ya. Mungkin karena kita agak pengerti bahasa Inggris tuh sedikit, I think we should talk in English, you know. Oh, pakai Inggris tuh ya. Kalau saya Inggris ya udah bukan sesuatu yang baru gitu, tapi kan nggak perlu kita menyombongkan diri seperti itu buat apa? Apa yang kita hadapi orang Jawa level bawah pakai bahasa Inggris malah kita dianggap apa roaming. Iya. Nggak ngerti ya, ikutin bahasa mereka. Terus kemudian ya yang biasa itu kita ngikutin gaya bahasa tubuh ya, karena biasanya orang berkomunikasi itu bahasa nonverbalnya itu lebih dominan gitu. Misalnya diajak ngomong matanya lihat kemana-mana atau sebentar-sebentar lihat jam sehingga nggak fokus, berarti omongan kita sudah tidak nyaman dan membosankan. Sudah waktunya kita berhenti ya berhenti. Oke.
Menarik ya. Nah, detailnya kalau misalnya mau tahu, coba ikut program One Day Mini MBA besok ya. Daftarnya lewat mana, Mas Lukman? Daftarnya lewat citra.its.ac.id atau bisa langsung aja hubungi Instagram kami di @its Leadership School ya, ITS Executive Education. Ada di kolom bio-nya Instagram official MMT ITS. Terakhir Pak Aryo, pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita tutup live Instagram pada sore hari ini, yang namanya memimpin itu pasti nggak bisa terhindar dari yang namanya konflik ya. Konflik itu pasti ada aja Ya, ya, terjadi, entah itu ya, antar rekan tim gitu ya, atau mungkin dari kita ada yang nggak serak dengan apa yang tim kita lakukan gitu. Kalau menurut ya, Pak ya. Aryo, ada nggak cerita praktis dari Bapak pernah mengalami konflik yang nggak terduga-duga dan bagaimana cara Bapak bisa menyelesaikan konflik tersebut, Pak, tanpa melukai kedua belah pihak? Memungkinkan nggak ya, Pak, tanpa melukai kedua belah pihak gitu ya? Silakan, Pak. Ada, tapi melukai diri sendiri. Ada itu, biasa itu. Jadi gini, posisi pemimpin itu, konflik itu kan sesuatu proses pembelajaran ya. Mm, Artinya justru kedewasaan kita, kematangan kita sebagai pemimpin itu diuji pada saat kita menghadapi sebuah konflik. mm, Nah, konflik itu tentunya harus kita lihat akar masalahnya apa sih gitu. mm. Ini kalau orang manajemen itu kita bicara masalah fishbone diagram analysis. Wah, keren Aduh, kan bahasanya kan. berat, berat. Udah Nggak masuk ngerti, problem ikut solving kursus nih. saja. Kalau perlu ikut ikut MBA-nya, MMT-nya ITS gitu. Biar biar pointer sekalian. Kayak Mas Lukman ini kan pointer ini orang. Nah, setelah itu, setelah kita lihat akar masalahnya, kita coba meresapi, kita ukur adalah dampaknya. Mm, Kadang-kadang konflik itu terjadi, orang cenderung terlalu cepat mengambil keputusan, tapi dia tidak menghitung dampaknya atau mm, risikonya. Maka kita harus melakukan yang namanya risk assessment, analisa risiko atau risk manajemennya. Kalau ini diambil seperti ini, dampaknya apa? Manfaatnya apa? mm. Atau cost-nya berapa? Nah, itu muncul yang namanya cost and benefit analysis. Itu teknik-teknik itu kan dipakai sebenarnya. Ya. Nah, ini sambil ngomong agak sedikit ilmiah ya, biar kelihatan akademik gitu. Terus yang berikutnya, kalau kita lihat konflik itu, kita juga berusaha memahami pada saat konflik terjadi, itu situasi kondisinya seperti apa sih? Mm, mm, Biasanya paling sering terjadi itu pada saat akhir bulan, atau mendekati deadline, atau mm. tenggat waktu. Nah, kalau Oke. masing-masing pihak itu sudah berpikirnya masing-masing mengejar target masing-masing, itu Mm, pasti terjadi benturan. mm, Sampai mm, kalau sikapnya masih silo-silo ya, dalam pilar-pilar masing-masing, itu mm, sering terjadi. Dan itu kadang-kadang pemimpin harus berlaku sebagai istilahnya itu apa ya, kalau hobi ngelihat musik itu ada orkestra, itu ada dirijen. ya, ya. Ya, udah kamu sekarang dinyalakan biolanya. Oke, biolanya pelan. Trompetnya bunyikan. Trompetnya oke, cukup, gitarnya nyalain. Jadi dia harus mengatur ritme itu. Mm, Dan itu biasanya yang sering bumerang dampaknya ke kita. mm, Kok kok dia duluan sih, kok bukan saya? Kok Bapak belain sana, kok nggak bela saya? Kenapa? mm. Ya kita jelaskan, ini sebenarnya saya membela semua, cuman kan tidak semuanya harus dikerjakan bersamaan. Ada prioritas yang saya dulukan, ada yang harus saya lakukan kemudian. Kenapa? Mm, Saya ngitung manfaat yang akan timbul dengan risiko yang akan timbul itu besar mana. mm. Nah, keahlian itulah sebenarnya yang membuat konflik itu bisa terselesaikan apa enggak. Oke. Sehingga dan di sana sini ya risikonya jangan kayak James Bond itu, Mas. James Bond itu kan gayanya didekatin dua cewek kanan kiri toh, Iya. terus pistolnya gini. Nah, itu tembak sana tembak sini, yang penting saya selamat. Nggak boleh, itu SGM namanya, selamatkan diri masing-masing, nggak boleh. I see. Ya. Pemimpin harus mengambil posisi. Oh, saya pernah di fait accompli, dikasih surat kaleng, di fitnah sana sini, nggak apa-apa. Selama kita benar, selama kita mempunyai objektif jelas, dan apa yang kita lakukan itu terukur, Mm, kita komunikasikan dengan baik, masalah orang ngerti apa enggak, ya kita jalan aja, bismillah aja. mm. Sebab kalau kita terlalu banyak mendengar juga nggak akan jalan-jalan. Ya, Rumor tuh selalu ada. Yang kan ada yang namanya SMS kan, masih ingat ya? ya, ya. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu Gak biasa. expect kalau bakal diarahkan ke kepanjangan itu sih, Pak. Itu kan biasa kan. Wow. Gitu. Jadi kita ngomong Oke. apa pun dong. Iya, Nabi iya. sehebat itu pun masih banyak musuhnya, apalagi kita manusia biasa. Mm-mm. Gitu aja. Oke. Ini ada pertanyaan masuk, Pak Aryo, dari Hmm. Pak Ilham. Izin bertanya, Pak, mengenai menjadi leader seperti yang Bapak sampaikan, siap menghadapi konflik,
yang menjadi pertanyaan. Gimana sih Pak cara kita supaya tetap tenang ketika kita menghadapi konflik ya? Kadang-kala udah ngelihat perseteruan gitu, waduh ikut heboh sendiri gitu, bingung harus kayak gimana. Gimana Pak caranya Pak? Oke. Pertama senyum dulu ya, kemudian duduk minum air putih. Ya. Nah, ini kan katanya bicara praktis kan. Gitu. Iya, iya, saya. Setelah itu kita coba ajak dialog satu persatu, jangan dibarengin. Ya pertama kita undang. Sebenarnya ada masalah apa sih? Coba dong cerita. Menurut kamu solusi yang terbaik apa? Mm, Dalam posisi itu jangan pernah kita terpancing dengan emosi. mm, Karena orang lagi konflik itu kan unsurnya api ya Mas. Iya. Kalau api kita nanggapi dengan api itu meledak. Api Mm, ditanggapi dengan air. Kita senyum aja tenang itu walaupun hati kita juga panas ya. Kurang mm, ajar anak ini. Saya level gini masih digoblok-goblokin tapi nggak apa-apa ya karena emang level dia begitu. Iya. Kalau kita dalam posisi berbeda level komunikasinya, kita jangan memaksakan diri orang untuk mengikuti cara komunikasi saya, tapi saya ngikutin cara komunikasinya dia. Mm, Nah, ini yang kadang-kadang orang sering salah paham. mm. Orang ngelihat bahwa komunikasi itu terbangun, pokoknya kamu ikut saya. Makanya banyak leader tuh kan kalau nyanyi lagunya My Way kan. Not your way, but it is my way. Itu, Iya. nah kan di bawah kan lagunya kemesraan. Nah, karena ya dia masih belum punya power. Dan itu nggak apa-apa, dengerin dulu, selesaikan. Idenya apa kita tampung, selesai, keluar, panggil yang satunya. Mm, Dengerin juga, lalu baru kita kaji manfaat risikonya. Dengan tetap tenang ya, kalau ada seorang yang beragama, Anda bisa berdoa atau sembahyang atau apapun untuk cooling down gitu. mm. Ya. Nah, di situ perlu untuk kita tetap tenang. Kemudian salah satu cara lagi harus banyak baca ya. Iya. Ya, kalau bacaannya kurang ya gitu itu. Apa Mm, kita atau dengerin itulah apa motivasi-motivasi yang menyejukkan gitu. mm, Karena semakin tinggi level kita itu pikiran kita, hati kita tuh harus tenang. mm. Makanya banyak kan leader yang di ruangannya tuh piara ikan, Biar tenang. piara kucing. Saya nggak bilang kucingnya loh ya, penting Iya. ada kucing, ada apa kan untuk cooling down itu. Karena Iya, saya pressure-nya setuju. banyak banget. Terus Iya. sedikit-sedikit apa staycation atau Mm, yang kalau orang barat tuh sering minum-minum gitu ya, mm. sering apa golf atau apa kan stress release sambil dia mencari solusi sebenarnya. Iya. Itu boleh-boleh aja asal positif dan produktif, kenapa tidak? Mm, Biasanya itu akan sangat membantu ya dan tetap posisi kita adalah saya ingin membantu Anda. mm, Bukan kamu salah, kamu benar, kamu enggak. Apa masalahnya? Yuk kita selesaikan, saya ingin bantu Anda. mm. Menurut kamu gimana caranya? Kadang-kadang mereka yang berkonflik itu udah tahu caranya kok. Iya. Yang jadi masalah tuh ego mereka yang menghalangi mereka untuk bisa mencari solusi. Nah, tugas kita adalah mengisi posisi di tengah-tengah itu. Makanya Mm. leader itu kan kadang kayak sandwich gitu kan, kejepit dari bawah, ditekan dari atas kan. Betul, betul. Nah, itu risiko Mas. Tapi nggak apa-apa, selama gajinya gede, bonusnya bagus ya kenapa enggak? Yang penting cuan. Ya leader itu Oke. kan salah satu gaji yang kita terima kan untuk diomelin dan menghadapi konflik kan. Benar, benar, benar. Oke, thank you Oh, banget Pak Aryo untuk insight-insight menariknya. Nah, ini menarik ya. banget ya. Tadi semoga perbincangan singkat yang sudah kita lakukan dari jam 5 sampai dengan pukul sekarang bisa menambah insight tipis-tipis buat para followers SMT Oh, ITS. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan bahwasanya besok ITS Executive Education ini punya program namanya One Day Mini MBA from Manager to Inspirational Leader. Ini merupakan online training selama 1 hari full gitu ya untuk belajar bagaimana menjadi seorang leader yang inspiratif. Barangkali dari para teman-teman mau bergabung atau join di public training kita besok bisa langsung aja daftar di Instagram kita di ITS Leadership Schools ya, bisa di follow juga atau mungkin bisa langsung daftar di citra.its.ac.id. Besok akan ada Pak Aryo dan juga Pak Reza yang akan mengisi materi yang sangat luar biasa ini. Pak Aryo, thank you so much sudah berkenan untuk katanya bergabung di sampai waktu malam ini. Instagram. Sebentar. Ya, Sampai gimana Pak? malam. Katanya mau sampai malam, cuma sebentar. Waduh, kebetulan. Ya, Kebetulan. kalau mau penasaran besok curhatnya besok. Betul. Gitu. Nah, ini tuh kayak Gitu kita kasih loh. teaser dulu gitu buat para followers Kalau kita mau SMT curhat-curhat besok ITS. lah ya. Sekarang Mas Lukmannya mau pergi nih kayaknya. Jadi kebuka deh, Pak.
Iya. Nah, besok kita juga bakal sharing insight juga, diskusi dua arah dengan Pak Aryo, dan besok karena sifatnya adalah online training, jangan khawatir, kita juga akan berikan recordingnya. Jadi kalau misalnya mau daftar, kita bisa kasih e-modul, dapat e-recording juga, dan juga dapat e-certificate dari ITS Executive Education. Jadi pastikan Hmm. para teman-teman SMT ataupun sobat-sobat dimanapun Anda berada bisa langsung aja daftar program One Day Mini MBA yang kita laksanakan. Mas Agit, thank you so much Pak Aryo sudah berkenan bergabung di live Instagram kali ini. Ini challenging banget karena saya belum pernah live Instagram sebelumnya, tapi bisa akhirnya berjalan lancar. Thank you so much. Pak Aryo, salam sehat Ya, selalu. Nanti ya. kita ketemu lagi besok ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang saya Thank hormati. you. Thank you Pak Aryo. Mohon izin semuanya. Mohon izin semuanya.